Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, yakni benda, hewan, dan tanaman di sekitarku untuk kelas 1 SD. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Oke, di sini Bu Yumna sudah punya sebuah teks. Bu Yumna bacakan ya. Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Contohnya kelinci, kucing, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup bebas di alam, misalnya di hutan. Contoh hewan liar yaitu singa, harimau, buaya, dan ular. Pada teks tersebut, terdapat kalimat pemberitahuan tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Misalnya, Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Sekarang, apa sih kalimat pemberitahuan itu? Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi tentang sebuah informasi. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya, di sini ada sebuah lagu. Anak-anak pasti tahu ya lagu ini ya. Judulnya adalah lagu Kelinciku, ciptaan dari Pak Dal. Nyanyi bersama-sama yuk. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah, bersamamu lagi menari-nari. Pada teks lagu Kelinciku terdapat kalimat pemberitahuan pada lagu, yaitu kelinci merupakan hewan yang bergerak dengan cara melompat. Berikutnya ada teks lagi nih, judulnya adalah hewan liar. Hewan liar. Ada hewan peliharaan, ada hewan liar. Hewan liar dapat membahayakan kita. Hewan liar dapat menggigit kita. Contoh hewan liar adalah harimau, buaya, ular, dan serigala. Oke, sekarang carilah kalimat pemberitahuan dalam teks di atas. Di sini kalimat pemberitahuannya adalah, iya betul sekali, hewan liar dapat membahayakan kita. Selain itu, masih ada juga kalimat pemberitahuan pada teks di atas, yaitu, ini, hewan liar dapat menggigit kita. Dan yang terakhir, contoh hewan liar adalah harimau, buaya, ular, dan serigala. Berikutnya, di sini ada sebuah gambar nih. Ini adalah gambar kemasan atau tempat makanan hewan, yaitu kucing. Kita sering menemukan kalimat pemberitahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kemasan pakan hewan di samping terdapat informasi. Yang pertama adalah hewan yang dapat diberikan pakan tersebut. Sebagai contoh di sini adalah hewan kucing, ya. Jadi maksudnya makanan ini adalah makanan yang khusus untuk kucing. Kemudian ada aturan pakai pakan tersebut, misalnya sehari 3 kali dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah peringatan jika terjadi sesuatu. Misalnya jika setelah hewan ini makan maka sakit harus dibawa ke dokter. Ya, itu adalah contoh. Nah, anak-anak, kalimat-kalimat tadi itu adalah kalimat pemberitahuan yang ada pada wadah atau kemasan pakan kucing. Anak-anak juga bisa menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan-kemasan yang lain yang ada di rumah kalian. Dari beberapa penjelasan tadi, anak-anak sekarang sudah tahu ya
bahwa aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan disebut juga sebagai tata tertib. Aturan harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Dan salah satu aturan di rumah adalah aturan merawat hewan peliharaan. Beberapa contoh aturan merawat hewan peliharaan adalah yang pertama, memberi makan hewan secara teratur. Ya, hewan tadi adalah makhluk hidup atau benda hidup, berarti mereka membutuhkan makan dan minum. Sehingga kita sebagai orang yang memelihara harus memberi makan hewan tersebut secara teratur. Kemudian, hewan juga harus dimandikan atau dibersihkan secara teratur. Tujuannya supaya apa? Supaya hewan tersebut bersih ya dan tidak mudah sakit. Selain itu, kita juga harus membersihkan kandangnya supaya tidak bau ya. Kandang yang bau tentu saja tidak sehat. Dan yang terakhir adalah membawa ke dokter jika hewan tersebut sakit atau mengobati hewan tersebut jika sakit ya. Karena hewan itu sebenarnya hampir sama dengan manusia. Mereka membutuhkan makan, mereka butuh dimandikan atau dibersihkan dan juga bisa sakit. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara. Salah satu manfaat memelihara hewan adalah melatih rasa tanggung jawab. Dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab untuk memberinya makan, membersihkan tubuhnya, menjaga kesehatannya, dan membersihkan kandangnya. Semua itu adalah aturan yang sebaiknya kita patuhi untuk memelihara hewan. Selain aturan merawat binatang di rumah, ada juga aturan di kebun binatang. Yang pertama, membeli tiket untuk masuk. Kemudian, membuang sampah di tempat sampah. Tidak boleh mengganggu hewan, tidak boleh memberi makan hewan, dan tidak boleh merusak tanaman atau benda di kebun binatang. Ini semua adalah contoh aturan jika anak-anak semua berkunjung ke kebun binatang. Berikutnya, ini adalah contoh hewan-hewan dan cara bergeraknya. Contohnya, ada kuda, sapi, ayam. Mereka bergerak dengan cara berjalan. Sedangkan katak, kelinci, dan kanguru, mereka adalah contoh hewan yang bergerak dengan cara melompat. Ada juga hewan yang bergerak dengan cara terbang, seperti burung dan kupu-kupu. Selain itu, ada juga yang berenang, seperti beberapa jenis ikan. Hewan merupakan makhluk hidup. Oleh karena itu, hewan dapat bergerak. Kalian dapat menirukan gerak hewan-hewan di sekitar. Gerakan hewan dapat dijadikan sebuah tarian yang indah. Untuk mengiringi gerak tari yang kita ciptakan, kita dapat memilih lagu yang sesuai. Dengan begitu, tarian yang dihasilkan akan lebih indah dan lebih mudah dimengerti oleh penonton. Ingat kembali cara menirukan gerak hewan, gerakan kepala, tangan, kaki, atau anggota tubuhmu yang lain. Kalian dapat menirukan cara hewan berjalan atau mengepakkan sayap. Contoh seperti pada gambar ini adalah anak-anak bisa menirukan gerak kelinci dengan cara melompat, atau anak-anak bisa mengepakkan sayap seperti kupu-kupu. Banyak hewan yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya ayam dan bebek. Telur ayam dan bebek dapat dijadikan bahan makanan. Oke, contoh ya sekarang. Seorang pedagang memiliki persediaan 42 telur ayam dan 32 telur bebek. Telur apa yang paling banyak? Cara mencarinya adalah dengan cara seperti ini. 42 telur ayam kita pasangkan dengan 32 telur bebek. Ternyata setelah dipasang-pasangkan, sebanyak 10 butir telur ayam tidak memiliki pasangan. Jadi 42 lebih banyak dari 32. Atau dapat kita simpulkan bahwa telur ayam lebih banyak dari telur bebek. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ada 46 telur ayam kampung.
ada 52 telur ayam negeri dan 48 telur bebek. Urutan dari jumlah yang terbanyak adalah 52, 48, dan 46. Untuk membandingkan bilangan dua angka, bandingkan terlebih dahulu angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhannya sama, bandingkan angka satuannya. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada bilangan 64 dan 59. Kita lihat bilangan pada tempat puluhannya, yakni 6 dan 5. 6 lebih dari 5. Jadi 64 lebih dari 59. Contoh yang kedua adalah bilangan 56 dan 58. Anak-anak lihat dulu nilai tempat puluhannya. Di sini ternyata puluhannya adalah sama, yakni angka 5. Maka anak-anak lihatlah satuannya. Satuannya 6 dan 8. 6 kurang dari 8. Jadi 56 kurang dari 58. Nah, anak-anakku semuanya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya, Ibu minta maaf ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dadah!